Welcome. 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 Welcome to Urban Street Food. This is recommended to you. Low price, good taste. Kalau untuk low price and good, Oke, Urban Street Food hari ini ke Mampang. Yeah, guys, welcome to Urban Street Food. Tepuk tangannya mana dong? Yeay. Kayak di acara ulang tahunan sekarang ya. Biasanya kalau Urban Street Food di pinggir jalan, sekarang gue ganggu orang-orang kantor, ya nggak? Nah sekarang waktunya 30 menit seperti biasa kita mengasih informasi-informasi makanan di seluruh Indonesia. Tapi sekarang makanan-makanannya kita hilangkan dulu, sekarang orang-orangnya kita tampilkan. Mereka menonton kita apa enggak ya? Ada pengalaman biasanya kalau di Urban Street Food semua krunya jadi artis ya kan? Ada Irma yang hidungnya gede, ada produser yang jagutnya sedikit, ada Yoga yang pin bo, cak bo, cakep bodoh, ada Rama yang kurus kering kerontang, ada gue yang begitu-begitu aja, enggak? Dan camper saya juga ada ini, ada ini. Wah, ini dia di tempat editing kita. Kita masuk, come on guys. Woo, ini dia nih ruang editing kita semua. Dari mulai program-program yang ada di mana? MNC Food and Travel dan MNC Home and Living ya. Oke, semuanya ada. Salah satunya adalah ruang tempat editingnya Urban Street Food. Ini dia orang-orangnya. Dadah dulu dong, dadah. Dadah. Nah, ini perasaan kayak yang tadi di gambar itu. Ini produser kita nih ya gak? Ini kayak testimoni mau udahan di program. Ini dia nih, wih sedap. Wah, ini lagi apa dia? Ini ruang edit atau ruang cukur rambut ini? Coba pegang, Bang Indra. Woi, ini lagi ngapain lo ngedit? Wah, kejamnya pada diriku. Waduh, kamu. Kacau. Gunting beneran lagi. Digunting beneran. Oke, editor kita adalah seorang artis, penyanyi Vidi Aldiano. Oke, Urban Street Food ternyata memang keren ya, isinya artis semua. Oh itu dia. Kalau ini editor mana nih? Wah, salah orang ternyata saya. Editor kita ini. Hey, sedap bagaimana mengedit Urban Street Food enak? Enak apa ngiler? Iya, lu lihat makanan doang nih, cuman ngiler doang. Kalau gua kan ngerasain ya nggak? Oke, sudah berapa episode? Wajar, 70 episode, wadaw. Tanya apa? Kamu sudah berapa episode? Suka episode yang mana? Salah lagi. Suka episode mana? Suka episode 30. Kenapa? Apa itu? Gua aja lupa guys. Gua udah 70 episode. Yang di mana? Yang Bintaro 9 Walk ya? Oh. Waduh. Pattaya. Yoi. Sedap. Ya nggak? Itu memang kita itu memberikan suguhan-suguhan yang menarik. Dan cewek-ceweknya makanan-makanannya semua ada cerita-ceritanya. Sikat nggak guys? Muka lo sikat. Ya bagus guys. Oke, sikat guys. Mukanya disikat. Oke guys. Sekarang kita di destinasi kita yang kedua guys ya, di Urban Street Food bareng saya Erwin Moron. Nah, ini kayaknya satu tempat yang di area Bintaro 9 Walk ini rame banget nih guys. Iya nggak? Ini banyak orang yang makan di sini dan kayaknya seru banget karena ini kita bisa masak sendiri guys. Ini temanya juga oke nih ya nggak? Self cooking sendiri lah ya kan. Jadi akhirnya kita pengen mencoba satu proses masak sendiri di sini di namanya Pattaya. Steamboat ala kaki lima di Bintaro Network ini emang jempolnya dua deh. Tuh, lihat aja. Dari pengunjung yang pertama cuma 1,
2, 3, 4. Kok jadi banyak gitu? Itu karena apa? Ya karena selain suasana tempat yang nyaman, harganya dijamin terjangkau guys. Alias bisa nambah KO. Oke guys, ini gua akan dibakar nih. Kita kayaknya udah lihat prosesnya tadi seperti apa, ya nggak? Seru ya? Wow, ini kayaknya seru karena makanan-makanan panas, kuah dan membuat bibir saya tergelitik untuk memakannya. Dan kayaknya perut gua udah harus dimasukin makanan yang ini nih, kayaknya Pattaya ini seru nih. Kayaknya udah beres belum ya? Lihat, udah beres belum ya? Udah beres belum? Udah beres kayaknya. Udah proses udah tahu kan tadi kan? Seru ya? Udah beres belum? Tadi udah tahu kan prosesnya? Udah beres belum? Oke, kita lihat aja nanti nih makanannya udah pada datang nih. Woi, buset, banyak banget ya. Ini buat yang ini buat apa? Aduh. Ini gimana nih? Gua kagak ngerti, guys. Oke. Oke, nggak nyala. Oke, nggak nyala. Oke, kayak motor gua tadi mogok. Oke, ini gasnya gak ada, ini nyala nih. Ini kagak. Gua kasih mantra dulu. Nyala, mantra. Enggak. Udah gua kasih mantra tadi, Bro. Oke, ini berarti bakar-bakarannya. Nih gua nggak ngerti nih gimana cara bakarnya sama gimana cara ininya. Kayaknya ownernya mendingan ditanya. Enggak, gue mau nanya-nanya. Halo Mas Erwin. Ini Erwin. nyamperin saya ini. Apa kabar? Baik. Ini dengan siapa? Erika. Erika yang ngurus ini Iya, ownernya. betul. Oh, Erika silakan duduk. Makasih. Kebetulan ada Erika. Iya nggak? Erika. Erika itu sebenarnya kalau 17 Agustus selalu teriakan Erika. Merdeka. Oh, merdeka. Oke, sekarang ini prosesnya gimana? Gue bingung ini. Oke. Ini ngapain? Ini kan udah dinyalain. Ya. Oke, terus ini cara memasaknya gimana? Ya, ini Dibuka. Ya. Oke, terus udah dinyalain tuh. Yap tuh. Terus? Nah, kita masukin telurnya dulu nih, Mas. Oh, telurnya dulu. Ya. Wow. Asik ya. Kita bisa masak sendiri berarti ya? Bisa. Kita gedein aja apinya. Saya bantuin ya. deh. Saya bantuin mana? Saya mesti ngambil yang mana nih? Ini kayaknya sekarang juga Food Lover ini beda episodenya karena kita episodenya biasanya lihat orang masak dan langsung makan. Ini gue ikutan masakin makanan yang kita makan nanti. Iya, tuh. Oke, terus? Habis itu masukin dagingnya. Hah? Terus bagian Ya, saya kapan? udang. Oh, boleh. Mau dong. Masa saya makannya doang? Oh, ini masukin juga nih? Yap, tuh. Saya cobain sini. Boleh. Biar kayak Romeo and Juliet. Ini masukin ya? Ya. Oke, terus ini juga? Ya. Semua? Ininya soun Oh, sama soalnya nanti. sayurnya nanti. Oh, jadi isinya dulu guys. Kalau mau steamboat itu isinya dulu dimasukin, baru ini nanti. Setelah matang baru dimasukin nanti biar nggak terlalu lembek. Iya, betul. Betul guys, biar nggak terlalu lembek jadinya. Oke, ini berapa lama biasanya proses begini? 2 menit deh, bentar. 2 menit udah mulai matang. Iya. Ini karena udah matang duluan ya, sedikit Iya, ya. udah sedikit. Setengah- Jadi setengah tinggal matang. nunggu kembang-kembang aja. Kalau ini nanti, Oh iya, ini Ini udah mulai panas nih. Iya nih, kita bisa masukin menteganya langsung. guys, di masukin sini. mentega guys. Coba saya lepasin. Oke. Oh ini, jadi diputerin aja ya biar nggak ini ya. Ya. Oke, kamu jalan-jalan sini. Oke, kamu jalan-jalan Nah, aja. udah bisa Right. langsung dimasukin. Oke guys, ini dia guys caranya. Nih kalau cara pasak yakiniku seperti ini guys, ya nggak? Gue kayaknya kampungan banget ya. Gue host yang kampungan sebenarnya ya. Jadi bukan chef, sok-sok pengen kuliner makan ini. Yuk kita makan bareng yuk. Iya, boleh. Ini dengan harga yang murah, low price. Woi, harga kaki 5 rasa bintang 5 guys. Guys. Woo! Panas. Lihat nih guys. Racikan kita berdua guys. Saya dengan ownernya Pattaya nih, lihat deh. Racikan kita. Ini enak banget nih. Asik ya? Asik ya guys? Aman ya? Sikat ya guys? Sikat ya? Kita sikat ya? Sikat! Ayo ngomong dong. Oh ya, Sikat! Sikat! Sikat. Oke, sikat lagi. Sikat lagi. Sikat muka lo. Sikat muka lo. Oke. Ayo. Wow, enak banget. Owner makan makanannya sendiri. Makan makanannya sendiri doi. Wah, enak banget ya guys. Hati-hati panas. Panas bener. Udah dibilang hati-hati panas. Lu bilangnya telat. Lu bilangnya telat. Orang panas bener. Karena ya panas nih guys, gila lu.
Tiupin dong. Tiupin dong. Tiupin dong sama lu maksudnya. Alright. This is recommended to you. Yeah. Ini dia nih. Sekali lagi dong. This is recommended to you. Tepuk tangan dong semua ya, guys. Wow. Urban Street Food tuh program yang unik, maksudnya timnya juga enak, kulinernya yang referensinya juga banyak, dan this is recommended to you. Gue paling suka kepiting yang waktu di seafood di daerah Rawasari. Gua paling suka episode di mana ide-ide, mungkin ide gila dari gue bisa dikerja sama lagi sama produser, sama asisten produser, dikembangin dan itu berhasil. Contohnya kayak ada episode yang film dicampur sama adegan dari Urban Street Food untuk openingnya, kayak gitulah, model kayak gitu. Piye kabare le? Isih pernah jaman ku sing biyen to lek ngerti ora son kowe. Kandhane kok ngeyel. Kowe kuwi mulya dadi wong kuwi aja ngeyel-ngeyel. Ngerti ora? Dah cepet mulya. Saiki. Sinaon sih lari dari aing mah. Hei, aja ngomong wae. Nabat urang atuh ieu naon? Le. Lek kowe gak mulih-mulih. Aku gak tanggung-tanggung saiki. Kowe tak perkosa saiki. Diam aja. Cicing. Gua diperkosa orang, lalaki orang mah. Nek kowe gak gelem mulai saiki. Kowe gak duwe jaminan. Tak ganti. Tengenah lalaki mah. Ada rencana besar buat kamu. Oke Barto, saiki sakarepmu. Aku duwe rencana kanggo kowe. Saiki pilihan sakarepmu. Sesuai hati nurani. Rencana naon sih ya? Nah bet urang. Nu lain atuh. Kowe dikandani aja ngeyel. Misi naon sih menit jarak las kieu aing mah. Aing tita jualan. Teu hayang teu aing tita jualan dalan oblag aing mah. Turun ah.
ningali mararane teh geus beget garoreng oge aing mah. Turun sayang. Ana naonan atuh teh riweuh teh. Kamu laksanakan tugas kamu dengan sempurna. Ieu naon deui wae? Ya ampun. Jadi kru yang manggil Erwin saat lagi jadi connect Microlab itu di episode Kampung Melayu. Itu gue ya sering terlibat untuk bantu dia. Itu aja sih. Bu, geser bu. Hah? Kemana lu? Aduh, siapa? Silakan Pak, silakan Pak. Ayo Pak, ada yang kaget loh. Paling repot itu gue waktu episode yang pesanggerahan itu juga episode yang nggak besar juga. Kalau yang di pesanggerahan gue disuruh buka baju sama Yoga kreatifnya sama Gus Arif produsernya. Di situ gue nggantiin Erwin dan gue jadi hostnya juga. Itu episode perdana gue di Urban Street Food dan gue masuk angin di situ pinggir jalan. Gue bugil. Urban Street Food bagi saya kalau secara linguistik artinya ya urban itu kota, kemudian street itu jalanan, food itu makan yang ada di tengah kota, seperti itulah kurang lebih seperti itu. Tapi bagi saya urban street food itu kita ngasih sesuatu, kita ngasih pesan dan nantinya pesan itu berguna, itu yang paling utama. Urban street itu adalah kita ngasih sesuatu, kita ngasih informasi dan informasi yang kami berikan itu mudah-mudahan berguna dan alhamdulillah kita bersyukur Urban Street Food mampu diterima oleh pemirsa. Episode yang paling berkesan di Urban Street Food itu adalah episode pertama. Karena disitulah kita mencoba untuk menggali potensi yang ada di semua posisi. Baik itu saya sebagai produser, Yoga sebagai kreatif. Kita nyari pattern, kita nyari ritme, kita nyari gimana yang paling enak. Bikin Erwin jadi sosok yang sangat ngerok di program itu seperti apa ya kita di episode pertama itu. Semuanya evaluasi ada di episode pertama. Definisi gue tentang Urban Street Food sendiri ini acara yang unik ya. Jadi dia makanannya tuh dari pinggir-pinggir jalan, makanan-makanan yang unik dan seru banget, gokil acaranya. Pernah waktu ada syuting dulu, gue jadi tantenya si Erwin itu, gue harus marah-marahin dia, gue harus sabet dia pakai lidi, timpuk-timpuk dia pakai bantal dan itu puas banget. Orang-orang yang didatanginya, hal itu juga berpengaruh pada tim inti yang ikut terjun dan terlibat langsung. Sedap! Ini bukan episode terakhir loh untuk Urban Street Food guys. Masih banyak tempat makan enak di luar sana. Ini
ini adalah episode untuk menguatkan keakraban dan kesolidan tim saja. Makanya, so don't cry. Jessica! Yang paling berkesan itu kalau menurut gua akhirnya awalnya kan gua nggak tahu nih gua bisa nggak jadi host makan karena kan cuma makan doang, gua nggak ngerti juga masalah bumbu, masalah segala macam. Gua bukan chef, gua bukan ahli gizi. Akhirnya gua suruh host ini, gua hajar aja karena nggak ada kerjaan lain kan. Gua hajar aja dulu, sikat makanan semuanya. Yang gua berkesan adalah gua sekarang jadi doyan olahraga. Iya nggak? Karena gua takut gemuk. Kalau tampilannya nggak asik kalau gemuk kan ya. Jadi makanya gue langsung dari jadi host Urban Street Food, kiloan gue turun 5 kilo. Itu berkesan sekali. Orang biasanya kalau makan gemuk, sekarang gue nggak. Gue turun 5 kilo karena gue akhirnya mempunyai keinginan olahraga. Biasanya molor. Sekarang olahraga, makan olahraga. Iya, sama jagain kumis. Kata produser soalnya jangan dikurut karena gue gatel ini sebenarnya. Dikomentarin semuanya, pokoknya gua jadi tua apa segala macam. Gak apa-apa. Arti urban street food. Urban itu bermacam-macam. Street itu jalanan, food itu makanan. Makanan di jalan yang bermacam-macam. Iya enggak? Kalau menurut gua, urban street food itu apa ya? Gua bingung. Apa ya? Kalau menurut gua urban street food itu penolong. Penolong buat saya dan keluarga saya. Asik, tepuk tangan dong, mana? Ada. Karena kalau tidak ada urban street food gua gak ada kerjaan lagi. Udah tua, umur gua 40 something. Muka juga nggak Indo, ya nggak? Muka lama, sekarang banyak yang Indo-Indo yang jadi host. Nah sekarang gara-gara urban street food gua ada punya dapat kerjaan lagi. Terima kasih ya semua orang yang telah membantu. Gus Rif, terima kasih Gus Rif. Bang Reza, terima kasih. Bapak Haritanu, terima kasih. Saya sudah dapat uang dari sini akhirnya. Alhamdulillah. Saya sujud syukur dulu sebentar ya. Aduh, alhamdulillah. Ina Sabri. Oke, jadi urban street food begitu menurut gue. Nggak ada lagi yang lain. Gue beruntung sekali ya. Udah host jelek ini akhirnya dapat juga urban street food, guys. Hostnya jelek, jangan dilihat, tapi cara makan yang dilihat dan makanan-makanan pinggiran jalan. Tetap di Urban Street Food. Sikat, guys. Kalau saya lihat sih Urban Street Food programnya lucu ya. Lucu, terus gokil, hostnya apalagi gokil banget. Terus pernah waktu itu ngeliat salah satu episode-nya bikin ketawa-ketawa soalnya lucu banget deh pokoknya, lain daripada yang lain. Semoga program ini bisa berlanjut sampai episode sekian, kalau bisa sampai 1000 atau berapa episode. Terus nanti bisa lebih oke lagi memberikan rekomendasi tempat-tempat yang oke untuk kuliner. Terus hostnya juga semakin oke. Terus moga-moga makin sukses aja deh. Urban Street Food itu salah satu, buat saya pribadi ya, Urban Street Food itu jadi salah satu mahakarya lah buat saya. Jadi salah satu mahakarya yang pernah saya bikin itu Urban Street Food. Itu apa ya, luar biasa lah. Jadi salah satu mahakarya buat saya. Erwin Moron total banget. Totalitas lah dia di Urban Street itu. Mungkin jadi salah satu ini kali, jadi mahakarya juga kayak buat gue. Gue yang bikin OBB-nya Urban Street Food. Referensi yang gue ambil dari OBB Urban Street Food karena hostnya tuh rock and roll banget, Erwin Moron gitu. Siapa sih yang nggak tahu? Terus karena programnya juga kayaknya oke banget, urban, membahas tentang makanan-makanan di Jakarta.
doang sih, di Indonesia juga khususnya. Programnya asik, terus dinamis, anak muda banget lah, hostnya juga akan maju terus lah, kalau bisa episode terus. Gua Simon lagi magang di Urban Street Food udah 3 bulan. Thank you buat Urban Street udah menerima buat kasih kesempatan buat kita belajar lebih lagi tentang kelebihan dan kekurangan proses produksi. Dulu masih penuh Juga sama Simon. Intinya itu terima kasih Urban Street Food. This is recommended to you. Gue sih belajar banyak banget setelah magang di sini, dikasih kesempatan buat belajar. Terima kasih buat Urban Street Food. Belajar apa? Belajar banyak ya pokoknya. Jadi belajar buat ngecokin semua info yang ada di sini. Oke. Thank you Urban Street Food. Sikat guys. Sikat guys. Oke guys, udah beres. Dan kayaknya kita udah ngasih informasi tentang makanan-makanan pinggiran jalan yang sudah kita informasikan sebelumnya dan sekarang diinformasikan, diingatkan kembali ya nggak? Dan sekarang juga sudah dikasih tahu teman-teman orang-orang yang terlibat di dalam Urban Street Food dan orang-orang yang di sini semuanya terlibat. Tepuk tangan dong semuanya. Yeah! Artinya Urban Street Food buat gua adalah makan sebelum kau dimakan. Makanan pinggir jalan tentunya yang memang hebat-hebat. Ternyata di Indonesia itu makanan pinggir jalan sangat banyak sekali. Bumbu-bumbu dari rempah dan segala macam, Indonesia itu kaya semuanya, ya nggak? Jadi jangan pernah berpikir untuk makan makanan yang kita pikir, wah mahal nih makanan, nggak, pinggir jalan banyak sekarang. Ya nggak? Di Indonesia itu banyak. Apa sih nggak begini-begini nggak? Udah beres. Bilang, kasih tahu ke gue kalau udah beres ini. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi next episode. Tetap di Urban Street Food. Sikat guys! Sarap semua. Sarap!